Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan channel Denper Juara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya seorang tutor online di Universitas Terbuka untuk melakukan pelaporan setelah melakukan kegiatan tutor online-nya, ya, di mana Universitas Terbuka biasanya sudah membuat sebuah deadline pengumpulan terkait dengan tugas-tugasnya. Nah, di depan Bapak Ibu tutor semua, ini saya masuk di websitenya e-learning UT, ya, di mana saya untuk semester 2024 semester ganjil ini saya mendapatkan 3 mata kuliah gitu ya. Yang pertama adalah akuntansi biaya, manajemen keuangan, dan 1 karya ilmiah gitu ya. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan pelaporan untuk mata kuliah manajemen keuangan misalnya gitu ya. Nah, maka untuk mendapatkan format laporannya kita bisa klik namanya itu laman tutor ya. Oke, laman tutor. Kemudian, nah ini udah otomatis ya tersimpan. Ini passwordnya password yang sama dengan yang di e-learning gitu ya. Kemudian saya masukkan kode ya, saya sign in. Nah, ini di dalam pembuatan tutorial ini sebetulnya saya sudah melakukan pelaporan ya, tetapi tidak mengapa gitu ya. Ini tahapan-tahapannya adalah dengan cara kita klik tutorial online gitu kan, kemudian kita upload laporan ya. Nah, di sini saya sudah melakukan upload nih untuk tiga-tiganya, sudah membuat laporan yang deadline-nya tanggal 28, tapi alhamdulillah saya sudah menyelesaikan di tanggal 23 Desember ini gitu ya. Nah, caranya adalah kita lakukan unduh format laporan dulu ya. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama, format laporan tuton. Ini yang untuk mata kuliah yang tadi ya, yang umum biasa ya. Kita unduh. Kemudian format laporan pembimbing karir. Jadi dalam kesempatan ini dua-duanya saya akan jelaskan ya. Oke. Dua-duanya udah tersimpan. Oke, kita klik ya, ada di folder. Nah, ini ya. Oke, jadi ini master laporannya seperti ini gitu ya. Yang pertama yang harus kita isi adalah ID tutor ya. ID tutor barangkali silahkan bisa diisi ya sesuai dengan ID masing-masing. Kemudian nama tutor, instansi tempat tutor bekerja ya, misalnya di sekolah, kalau dosen di sekolah tinggi atau dosen universitas silahkan diisi. Nama mata kuliahnya silahkan diisi. Nah, untuk kode mata kuliah ini harus hati-hati ya, karena kemarin pun saya sempat dikembalikan ya, ada notifikasi bahwa mata kuliahnya salah ya. Caranya adalah Bapak Ibu semua bisa cek, misalnya ini nih, manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan ini kan kelas yang saya miliki itu kan EK kodenya ya, EK MA 4213 gitu ya. Nah, ternyata gitu bukan hanya itu gitu ya. Kita bisa masuk di cost management gitu ya. Nah, sekalian nah, ini ada nih manajemen keuangan 269 gitu ya. Jadi nanti kita harus menambahkan EK MA 4213 plus tadi 269 gitu ya. Atau bisa dilihat di sini langsung nih, EK MA 4213 269 ya. Awalnya saya cuma hanya melaporkan yang ini saja ya, ternyata ini dianggap tidak lengkap gitu ya. Nah, makanya yang lengkap ini adalah yang bisa dilihat di sini ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ya, kita kembali lagi. Ya, tadi itu ya yang menjadi perhatiannya itu ya, harus lengkap ya kelasnya. Jadi bukan hanya kode tapi kelasnya. Kemudian fakultasnya silahkan diisi dengan fakultas di mana kita ditugaskan. Kalau saya ekonomi dan bisnis ya. Kemudian
manajemen dan bisnis, maaf gitu ya. Kemudian golongan. Nah, ini kalau yang tutor yang berstatus ASN silahkan bisa diisi. Tapi kalau yang bukan ASN atau swasta, ini tidak perlu diisi ya. NPWP silahkan diisi. Nomor rekening silahkan diisi ya. Cuman memang rekomendasinya dari UT itu biar cepat katanya menggunakan rekening BRI ya. Kemudian ini yang harus diisi oleh teman-teman tuton ya. Untuk mengetahui jumlah peserta adalah caranya dengan teman-teman masuk ke course management, lihat di partisipan. Nah, di partisipan ini udah ada nih 50 ini sebetulnya bersama dengan dosen. Jadi seluruhnya itu mahasiswa itu ada 49 ya. Maka saya isi mana tadi tuh? Oke, maka saya isi dengan jumlah peserta 49. Nah, bagaimana cara mengisi peserta yang aktif? Kita balik lagi kepada course management. Tadi kita lihat dari last access to course ya. Nah, kita lihat di sini mereka pada akses ya, berarti ada aktivitas. Cari yang never ya. Oke. Nah, ini satu ada yang never nih atas nama Shakira ini. Berarti 49 dikurangi 1 berarti ada 48 gitu ya. Nah, ini masternya ada 2. Nah, ini 48 ya. Nah, tadi kan totalnya 49, yang aktif ada 48. Nah, bagaimana untuk mengerjakan tugas 1 ini? Kita balik lagi. Kita masuk kepada kembali lagi ya. Oke. Nah, ini tugas 1 ya. Tugas 1 itu ada di mana? Ya, tugas 1 itu ada di sesi ketiga ya. Maka kita klik di aktivitas ketiga itu ya. Nah, di sini partisipannya ada 49, tadi cocok ya. Yang submit itu ada 44, maka kita isi mereka 44. Begitupun juga yang mengerjakan tugas 2, itu ada di aktivitas 5 ya, ada 3, 5 gitu ya. Maka kita klik sesi 5 ya, kemudian kita cek masuk ke tugas 2. Tugas 2 yang submit itu ada 43, maka kita akan isi 43 ya. Oke, kemudian yang untuk mengisi jumlah mahasiswa yang mengerjakan tugas 3 sama ya, kita masuk ke sesi ke-7, kita cek ya, tugas 3. Nah, makin kesini makin sedikit ya, yang submit cuma hanya 42. Nah, jadi habitnya seperti itu gitu ya. Begitu juga nanti kalau kita melaporkan karir, biasanya mahasiswa makin sedikit semakin terakhir itu. Kemudian Bapak Ibu semua bisa mengisi kendala-kendalanya, misalnya ya apa saja terserah masing-masing ya, dan saran perbaikannya. Misalnya terkendala jaringan ketika trafficnya lagi lagi crowded misalnya ya, saran perbaikan misalnya diperbaharui atau lebih baik lagi jaringan. Tapi ini barangkali permasalahan klasik ya, hampir di semua aplikasi atau website juga kalau ketika lagi trafficnya banyak memang suka down ya. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah yang terakhir adalah data nilai tuton, sertakan file Excel yang telah diunduh seperti contoh berikut ini ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, caranya untuk mendownload format ini adalah kita balik lagi ke course management ya, course management. Kemudian cari grades ya, grades atau nilai ya. Kemudian cari export ya. Setelah export ya, di sini kan tuh, ini poin-poin yang akan kita download ya. Nah, kita klik yang Excel spreadsheet ya. Nah, kemudian kita download ya. Oke, kita download, kita langsung buka hasil downloadannya ya. Nah, di sini ada beberapa yang memang harus kita sesuaikan ya. Misal surname dan ID number. Nah, ya surname ini kita ganti aja pakai NIM karena ini tuh NIM-nya, nomor induk mahasiswanya ya. Nah, sedangkan yang di sininya ini di delete aja ya. Oke, jadi yang kita tampilkan yang perlu-perlu aja. Jadi nama, NIM, emailnya masuk ya. Nah, ini kehadiran ya, kita bisa buatkan aja
sesi 1. Sesi 1 ya. Ini lesson kehadiran sesi 2 kita tarik aja ya sampai sesi 8. Nah, ini artinya kehadirannya ya. Oke, ini total semuanya. Kemudian diskusi ya. Diskusi pun juga kita langsung saja diskusi 1 sampai dengan diskusi 8 ya. Kemudian tugas kita rubah dengan tugas 1. Kemudian sampai kita tarik biar cepat ke 3 tugas, cuma ada 3 ya. Nah, kemudian kuis ya. Kuis 1 sampai kuis 8 ya, kita tarik ke sini. Oke. Ya. Nah, kuis 8 ya, kemudian nanti kita rapikan masing-masing ya. Nah, yang terakhir ini harus yang nilai total ya. Yang ini dihapus aja, last download ini hapus aja ya, karena tidak kita pakai. Kemudian kita sesuaikan ya, yang hanya untuk ditampilkan aja biar bisa menghemat tempat ya. Oke. Nah, ketika sudah kita zoom out ya layarnya nanti. Nah, ntar kita zoom out. Oke. Nah, pakai kontrol mouse ya biar mengecil ya. Kemudian nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, ini kan tadi master ya, maka kita delete dulu masternya. Kemudian kita insert. Kemudian kita ambil objek ya. Insert, kemudian kita ambil objek. Kita ambil create compile. Berarti yang tadi ini harus kita save dulu ya. Oke, kita save dulu yang udah tadi kita edit, kita tutup ya. Tadi ada kita ambil dari download ya. Oke, dari sini udah ya, udah kita sorotkan, kemudian kita oke ya. Nah, ternyata ini kegedean. Kita kecilin. Oke. Kita kecilin lagi ya. Ya, kemudian kita kecilin lagi sampai dengan semuanya masuk. Ya. Kalau enggak kita bisa geser. Ya. Geser ininya. Nah, masih belum juga kita kecilin lagi ya. Sampai dengan benar-benar semuanya sudah bisa masuk ya. Oke. Ya, oke. Nah, sudah ya. Kalau sudah, nah kita isi ini ya. Misalnya ini gampang ya, kota misalnya kota Bandung tanggal 22 Desember 2024. Nah, tanda tangan ini maka para tutor bisa menandatangani dulu tanda tangan kita di kertas putih, kemudian kita foto, kemudian kita kirimkan pakai WA web kalau di PC gitu ya. Setelah itu baru kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, maka saya akan tampilkan contoh yang udah jadinya saja ya. Contoh yang sudah jadinya kita akan buka adalah nih yang udah jadi manajemen keuangan yang dokumen ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini tanda tangannya nih. Ini tanda tangannya. Ini yang didapat tadi. Caranya kita foto dulu pakai handphone di kertas putih. Kemudian kita kirimkan pakai WA web. Habis itu kita capture ke sini ya. Nah, itu barangkali untuk mengerjakannya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan uploadnya? Tadi kan kita sudah buka ya. Nah, sudah buka tadi di dashboard laman Tuton ya. Tadi kan udah ke menu unduh format laporan ya sebagai masternya. Teman-teman tinggal di-upload saja nanti di sini ya. Nah, tinggal di-upload.
kemudian di submit saja. Jadi file yang tadi cuman dia mintanya dalam bentuk PDF, maka teman-teman tutor harus save as dulu tadi laporan tadi dalam bentuk PDF. Bagaimana caranya? Nah, ini tinggal biasa saja save as pakai yang PDF gitu ya. Nah itu untuk laporan mata kuliah yang di luar karil atau non karil. Nah sekarang bagaimana? Ya, langkah-langkahnya tadi sama ya. Untuk download masternya tadi sama ke laman Tuton gitu ya. Caranya, nah di sini, nah, ambil yang format laporan pembimbing karil ya. Oke, kemudian tadi saya udah download ya. Nah, yang karil ini itu hampir sama ya. Ya, tadi dari ID tutor sama semua sampai dengan menggugah tugas 1 ini semua sama ya. Menggugah tugas 2 juga sama ya. Bisa dilihat gitu. Kemudian untuk menghadiri web gitu ya, jumlah mahasiswa, maka teman-teman bisa melihat di attendance ya. Attendance-nya bagi teman-teman yang ngisi attendance di di e-learning ya. Nah, caranya kita lihat ya. Oke, kita ke karya ilmiah, ke karil. Kemudian web itu ada di aktivitas mana ya? Aktivitas web pertama itu ada di aktivitas ini diskusi. Oke. Nah, di sini nih teman-teman bisa ngelihat di attendance ya. Jadi ada di tugas aktivitas belajar 2, kemudian atau kita bisa cek di mana lagi ya. Yang ada web itu. Kehadiran web ketiga misalnya di sini ya. Nah, nanti kita bisa cek di sini gitu ya. Untuk melihat jumlah yang ini harusnya muncul nih ya. Kenapa nggak muncul? Coba web 39. Coba yang bisa saya kasih contohnya itu. Nah, coba di kehadiran web 2 nih. Ya. Oke. Kemudian biasanya ini muncul nih. Saya nggak tahu nih kenapa di sini nggak muncul jumlah ininya mahasiswanya. Nah, kalau enggak, saya untuk karil ini menggunakan komunikasi dengan mahasiswa biar intens dan efektif itu dengan menggunakan grup karil gitu ya. Maka saya bisa cek di grup karilnya ya. Kita bisa melihat dokumentasi web dan juga absensi ya. Nah, seperti yang biasa saya lakukan, saya melakukan ini saya untuk list absensi web 3 ya. Ini nama mahasiswanya dan ini biasanya dimasukkan ke attendance tadi ya, tapi tadi nggak muncul ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dicek di sana, dan saya setiap melakukan web saya selalu capture dan saya share di grup karil yang saya bentuk bersama dengan teman-teman mahasiswa ini gitu ya. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ya. Oke, jadi itu foto screenshot tadi adalah dengan cara tadi saya menginsert mendownload dulu tadi dari Nah, ini kita download dulu misalnya ya. Kita download dulu. Oke. Nah, itu bukti bahwa kita sudah melakukan web ya. Kemudian ke bawahin, nggak apa-apa, ini agak ke bawah juga, kita insert picture, download ya, yang tadi. Nah, ini muncul nih. Nah, kita bisa tuliskan misalnya tanggalnya, anggap aja tanggal misalnya 5 Oktober 2024 ya. Nah, sampai dengan seterusnya ya, web 1, web 2, web 3 sampai web 4. Nah, untuk mengisi kendala dan saran juga sama. Kemudian untuk mengisi ini pun juga sama persis dengan yang tadi itu ya. Kemudian cara yang sama juga teman-teman bisa kemudian upload dengan cara
upload ya. Jadi ini secara sistem ini udah muncul, tinggal kita upload gitu ya masing-masing. Nah, ini sudah saya upload semua. Nah, hasil upload itu akan muncul di sini. Dan ketika ada konfirmasi kesalahan atau koreksi, maka mereka melakukan notifikasi ya, dan ini masuk ke email saya. Mohon cantumkan kode kelas yang sesuai tadi, yang permasalahan tadi nih. Saya itu hanya melaporkan kemarin EK MA 4213269-nya ini tidak saya tuliskan. Tapi sekarang sudah saya sudah saya edit dan bisa dilihat view di sini ya. Lihat view tuh. Nah, di sini contohnya ya, ini untuk yang mata kuliah yang non karil. Nah, ini untuk yang karil ya, kita lihat yang karil belum ada koreksi apapun. Nah, ini hasil screenshotnya nih, screenshot bukti bahwa saya melakukan ada absensi dan bukti komunikasi dengan mahasiswanya gitu ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu tuton semua, mudah-mudahan konten ini bisa membantu Bapak Ibu semua dalam membuat laporan tuton kepada pihak manajemen UT, biar hak Bapak Ibu semua bisa segera dibayarkan oleh manajemen UT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.